semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Nela Huril Aini. Jadi, di video kali ini aku bakal menjelaskan ke kalian lagi tentang step by step untuk mendaftar di PMDSU tahun 2021. Nah, teman-teman, buat kalian yang sudah tahu bahwa kemarin pada tanggal 6 April 2021 itu ada pengumuman list dan nama-nama promotor siapa aja yang keterima sebagai promotor PMDSU. Ya betul, sekitar ada berapa ya? Aku lupa jumlahnya ada berapa. Tapi di situ kalian kan hanya baru tahu nama promotornya saja, topiknya belum ada. Dan di lampiran tersebut juga disebutkan bahwa untuk penguploadan data atau kayak pelengkapan data oleh promotor seperti nama, topik penelitian, dan lain-lainnya itu akan berjalan dari 6 April sampai 14 April tahun 2021. Jadi kalian tunggu dulu, sabar dulu ya teman-teman. Aku tahu kalau kalian itu excited banget dengan beasiswa PMDS ini, tapi tetap tenang dan tetap update terkait dengan beritanya untuk topik promotor ini. Karena ngomong-ngomong, terkait dengan topik promotor ini adalah hal yang harus banget kalian perhatikan. Karena topik promotor inilah yang menjadi salah satu pertimbangan buat kalian untuk memilih siapa promotor yang akan membimbing kalian sampai S3 nanti. Nah, untuk memilih promotor ini kan berdasarkan topiknya. Kalau misalnya kalian udah dapet nih topiknya itu, kalau milih topik itu seperti apa sih Kak? Dan tips biar kita diterima promotor itu gimana? Saran aku, biar kalian itu kemungkinan untuk lolos itu besar, kalian sesuaikan background S1 kalian dengan topik promotor. Setelah kalian sudah menyesuaikan topik kalian dengan topiknya promotor, itu tuh kayak apa ya? Jadi kalau misalnya nyambung, jadi kan promotor itu akan bisa membayangkan, oh bahwa nanti anak ini tuh bisa nih mengerjakan topik penelitian yang saya bawa gitu. Jadi melihat relate enggaknya itu, misal kalian sudah tahu nih ya tentang topik-topik promotornya ketika pertama kali kalian melihat dan ternyata oh ini sama banget nih sama topik penelitian S1 aku. At least kalau misalnya nggak sama banget tapi relate gitu, dasar ilmu yang kalian punya, dasar ilmu teknis penelitian S1 yang kalian sudah punya itu bisa digunakan untuk melakukan penelitian yang dibawa oleh promotor ini. Jadi ketika kalian mendaftar di promotor itu dan kalian punya backgroundnya seperti itu kan akan menjadi privilege sendiri sih dari kalian untuk lebih diutamakan gitu sama promotor. Terus kemudian kalian juga harus menghubungi, kan udah memilih. Habis itu yang harus dilakukan adalah menghubungi promotor ini. Kan udah memilih, udah tahu ternyata relate, tapi nggak menghubungi ya promotornya, tahu dari mana gitu. Jadi kalian kalau bisa itu menghubungi promotor dulu sebelum melakukan pendaftaran PMDSU. Kan sekarang ini belum dibuka ya pendaftarannya, jadi masih dalam tahap kayaknya masih pengumpulan data-data dari promotornya. Nah kalau nanti sudah dibuka, sebelumnya itu kalian harus menghubungi promotor. Nah menghubunginya itu seperti apa? Nah, kalian bisa emailnya itu isinya apa aja. Jadi, emailnya itu yang pertama, kalian itu harus memperkenalkan diri, kalian ini siapa. Otomatis kan kalau misalnya kita kan belum kenal nih antara kamu dan promotor ini. Jadi, kalian itu harus memperkenalkan diri dulu, misalnya namanya siapa, terus kemudian universitasnya dari mana, jurusannya apa, itu sih. Nah setelah itu kalian juga harus menjelaskan sedikit tentang background penelitian kalian S1, at least itu menjadi dasar kenapa kalian mengambil topik dari promotor tersebut. Nah kalau misalnya penelitiannya itu nyambung dan relate, itu tuh akan memberikan kayak apa ya, semacam promotor tuh kayak yakin gitu, oh ternyata anak ini punya nih basic ilmu yang saya mau gitu sih, ibarat katanya gitu. Jadi karena penelitian PMDSU itu akan berlangsung selama 3 tahun, jadi tahun kedua, ketiga, dan keempat kalau nggak salah, iya benar. Jadi kalian harus pastikan benar-benar kalau kalian itu suka sama penelitiannya, kalian bisa teknik dasar dari penelitiannya, dan kalian mau belajar kalau misalnya
apa ya, itu hal baru gitu. Nggak apa-apa, itu tuh hal baru, itu it's okay banget. Aku juga belajar hal baru di penelitian aku yang sekarang, tapi at least kalian punya dasar ilmunya gitu loh. Jadi bukan ilmu yang ngeblank banget, bukan yang baru banget, tapi itu tuh yang bisa dipelajari, dan kalaupun mempelajari itu tuh kalian udah punya pegangannya gitu sih. Jadi pastikan itu benar-benar ya teman-teman. Hal yang pertama tadi yang harus dilakukan untuk menghubungi promotor tuh kayak gitu. Terus ada juga yang nanya, Kak, formatnya gimana? Tadi kan aku udah bilang, sebenarnya formatnya itu tetap sopan. Yang penting kalian kayak orang pertama kali kenalan gimana sih? Dan kalau bisa kalian jangan nge-attach apa-apa dulu ya. Jadi biasanya orang yang baru pertama kali kenal, kalau dikirimin email ada attachmentnya itu agak males sih bukanya. Tapi nggak semua orang, tapi ada beberapa orang, aku pernah dengar dari siapa gitu. Jadi jangan ngirim attachment dulu. Jadi kalian cukup memperkenalkan singkat diri kalian, terus background riset kalian S1, terus habis itu kenyambungan dan keterkaitan dari S1 sama yang topik dibawa oleh promotor itu seperti apa. Nah, setelah itu kalian itu perlu untuk juga mendaftar. Nah, mendaftarnya itu bagaimana? Aku bakal bikin video yang lain kali ya untuk cara pendaftaran PMDSU-nya sendiri. Jadi di video ini aku memang cuman buat yang video singkat-singkat aja supaya lebih jelas dan step by stepnya itu seperti apa. Oke, buat kalian yang penasaran bagaimana nanti step selanjutnya, kalian lihat di video selanjutnya ya. Bye-bye!